Aktivis pro-Palestina di London, Inggris memprotes British Museum yang menghapus istilah Palestina dari peta. Massa menuding tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya pembersihan etnis. Puluhan aktivis pro-Palestina berkumpul di depan British Museum di London, Inggris. Mereka memprotes perubahan kuratorial terbaru yang menghapus istilah Palestina dari peta di Galeri Timur Tengah. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan memegang papan bertuliskan Museum Imperialisme Inggris dan menuding tindakan tersebut sebagai upaya pembersihan etnis. Historical Palestine has existed and will always exist, and Palestine is one state and it will remain one state regardless of what the British Museum do. The disappointing part is that we feel that not just the British Museum but many other organisations they fall in line with whatever the Zionists say. So whatever the Zionists instruct, they say yes sir and they do that. Lebih dari 5.000 orang menandatangani petisi untuk mendesak museum untuk membatalkan keputusannya agar tidak menghapus keberadaan serta perjuangan rakyat Palestina. Pemirsa, perundingan Amerika Serikat dan Iran belum juga terwujud meskipun delegasi keduanya telah berada di Pakistan. Pemerintah Iran melalui anggota parlemen Iran menyampaikan bahwa Iran tidak akan menyerahkan uranium yang sudah diperkaya kepada Amerika. Sementara Amerika Serikat menyatakan Iran tidak berkuasa menentukan syarat perundingan karena tidak memiliki pemimpin. به نظر شخصی من ما از امروز هیچ مذاکره‌ای با امریکا در موضوع هسته‌ای نباید بکنیم. عمل کنند اون وقت ما اعتماد میکنیم و مذاکرات بعدی رو باشون شروع میکنیم. شرایط ما رو بهش عمل کنیم. شرایطی که قبلا توی Pemirsa, Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi tengah godok aliansi pertahanan baru. Berikut kekuatan militer keempat negara tersebut. Berdasarkan data Global Firepower, Turki menempati peringkat 9 militer terkuat di dunia. Sementara Pakistan menempati peringkat 14 militer terkuat di dunia. Sedangkan Mesir menempati peringkat 19 militer terkuat di dunia. Sementara Arab Saudi menempati peringkat 25 militer terkuat di dunia. Pemirsa, ratusan warga turun ke jalan di Madrid, Spanyol menyerukan penghentian konflik di Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan tekanan terhadap sekutu NATO. Ratusan demonstran berkumpul di pusat kota Madrid. Mereka menuntut diakhirinya perang Timur Tengah sambil membawa berbagai spanduk bernada keras. Tulisan seperti hentikan perang di Timur Tengah hingga mereka berperang. Rakyat yang menanggung biaya terlihat mendominasi aksi. Sejumlah poster juga menyuarakan kritik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aksi ini turut diwarnai respon terhadap pernyataan Trump yang meminta Spanyol keluar dari NATO. Parar la guerra, convocamos concentraciones en 200 poblaciones después de haber lanzado la segunda edición del manifiesto Hay que parar la guerra, no olvidar Gaza. Un manifiesto que ya ha recogido el apoyo de más de 10.000 personas de 15 países y 265 organizaciones de distintas sensibilidades. Hemos empezado a caminar en una alianza, en una relación de colaboración fraternal entre distintos países, porque conseguir la paz, conseguir que acabe la guerra en Oriente Medio y acabar con el genocidio en Palestina solo será posible si los y las diferentes nos unimos en este objetivo común de conseguir la paz y de conseguir el fin del genocidio. Aksi di Madrid ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik Eropa terhadap konflik global yang kian meluas dan dampaknya terhadap stabilitas internasional. Sementara itu, pasukan Israel juga menyerang sebuah sekolah di tepi barat dan menembak ke arah kelas. Akibatnya seorang siswa dilaporkan meninggal dunia. Video yang dirilis memperlihatkan momen mencekam di sekolah menengah Al-Mughayyir tepi barat. Israel melepaskan tembakan ke arah ruang kelas hingga menewaskan seorang siswa.
Serangan terjadi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Para siswa dan pengajar pun panik dan berusaha melindungi diri. Pemirsa, Palestina akhirnya menggelar pemilihan umum di tengah masih memanasnya ketegangan di Timur Tengah. Ini adalah pemilu pertama usai konflik antara Hamas dan Zionis pecah pada Oktober 2023. Kota Deir al-Balah di jalur Gaza menggelar pemilihan umum kota pertamanya dalam lebih dari 2 dekade dengan jumlah pemilih signifikan. Warga datang berbondong-bondong untuk memberikan hak suaranya di sejumlah tempat pemungutan suara. Para pemilih tersebar di 12 tempat pemungutan suara yang ditunjuk untuk menerima 70.000 pemilih. Komite Pemilihan Pusat mengumumkan bahwa angka partisipasi pemilu di Gaza mencapai 22,7%. Sementara itu di wilayah tepi barat, warga memberikan suara mereka dalam pemilihan kota pada hari Sabtu. Di kota Al-Bireh, para pemilih memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara. Sementara staf panitia pemilihan mencatat nama dan mengatur prosesnya. Komisi Pemilihan Pusat mencatat bahwa angka partisipasi akhir di tepi barat mencapai 53,44%. يعني أنا أجيت على الانتخابات إحنا حابين نغير بغض النظر مين يطلع بالانتخابات مين اللي يفوز إحنا المهم إنه يكون عندنا مجلس ما في مناكفات يكون شغل جماعي يخدم البلد أول إشي يعني في شغلات كثيرة في مدينة البيرة ناقصة يعني في عنا ملاعب في عنا النظافة في عنا شغلات كثيرة لازم المجلس البلدي إحنا بنطالبهم. Pemilu kali ini membawa harapan baru bagi rakyat Palestina. Mereka berharap konflik segera berakhir dan segera tercipta perdamaian di Timur Tengah. Pemirsa, bentrokan terjadi di kota Milan, Italia saat ratusan pendukung pro-Palestina dan pro-Israel berhadapan dalam peringatan Hari Pembebasan. Ketegangan mewarnai peringatan Hari Pembebasan pendudukan Nazi di Milan. Ratusan pengunjuk rasa dari dua kubu saling berhadapan dan terlibat saling dorong. Namun aksi ini tidak berlangsung lama setelah koordinator aksi memisahkan kedua kelompok untuk mencegah konflik lebih lanjut. Untuk mencegah bentrokan tidak meluas, aparat kepolisian turun tangan memblokir pergerakan massa. Saat ini situasi di Milan berlangsung kondusif meski pengamanan masih diperketat.